Tahun 2020 akan dikenang khusus dalam sejarah Indonesia, termasuk juga pers. Pandemi yang dimulai sejak Maret 2020 ini memberikan dampak yang begitu besar bagi pers dan jurnalis, yang ditandai dengan penutupan media, kemudian dilakukannya berbagai upaya efisiensi yang berbuntut pada lahirnya pemutusan hubungan kerja, penundaan, dan pemotongan gaji. Semua langkah untuk bertahan dari krisis ini berdampak pada kinerja media, cara kerja jurnalis, juga kesejahteraannya. Di tengah tekanan yang begitu berat dari sisi ekonomi, ancaman juga datang dari sisi kebebasan. Tahun 2020 menandai adanya babak baru dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen Indonesia mencatat adanya 84 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Ini jika kita bandingkan dengan 2019, artinya lebih banyak, karena tahun 2019 ini hanya mencatat sebanyak 53 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Tapi ini menjadi kasus yang paling tinggi jika kita melihat dari AJI yang memonitor kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Dari segi jenis kekerasan, yang paling mendominasi adalah intimidasi dan kekerasan fisik. Namun perkembangan yang lebih merisaukan adalah meningkatnya kualitas jenis serangan digital terhadap media. Kekerasan ini juga merupakan dampak ikutan dari pandemi, sebab serangan terhadap media secara di cyber ini terjadi dengan menyasar media dan jurnalis karena pemberitaannya memuat semangat kontrol sosial terhadap pemerintah dalam menangani pandemi. Tahun 2020 juga ditandai dengan pengesahan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh pemerintah dan juga DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu. Undang-undang ini dinilai memberikan karpet merah bagi para investor dan merugikan banyak pihak, termasuk bagi para pekerja. Jurnalis dalam hal ini menjadi korban kekerasan polisi pada saat meliput demonstrasi sebagai bentuk penolakan dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan ini pun menjadi kontribusi yang besar bagi naiknya jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia sepanjang tahun 2020 ini. Undang-Undang Sapu Jagat ini berusaha mengubah sejumlah undang-undang sekaligus. Semula akan mencakup 79 undang-undang, belakangan ada yang dikeluarkan dari pembahasan, namun ada juga yang dimasukkan lagi menjelang akhir. Undang-undang yang berhubungan dengan jurnalis dan media yang hendak diubah adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Pers kemudian dikeluarkan dari pembahasan setelah mendapat protes dari komunitas pers. AJI Indonesia juga menyoroti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan yang ditetapkan pada tanggal 27 November 2020. Nah, salah satu yang diatur dalam aturan tersebut mengenai pengambilan foto, rekaman audio dan juga rekaman audio visual yang harus diambil dengan seizin dari hakim ataupun ketua majelis hakim. Surat edaran Mahkamah Agung tersebut mencantumkan ancaman pemidanaan bagi setiap orang yang melanggar tata tertib menghadiri persidangan. Ketentuan ini kemudian dicabut oleh Mahkamah Agung setelah mendapatkan protes dari berbagai kalangan. AJI menilai peraturan Mahkamah Agung ini membatasi hak jurnalis dalam mencari informasi, yang itu diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Situasi sulit akibat pandemi ini juga melahirkan kebijakan media yang tak menguntungkan bagi para pekerjanya. Dengan alasan untuk bertahan dari krisis, perusahaan media akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja, menunda dan memotong gaji. Langkah-langkah drastis dari perusahaan media ini tentu menjadi tekanan berat bagi para pekerja media. Menurut laporan yang masuk ke AJI, sejumlah perusahaan media juga menunda pembayaran gaji serta tunjangan hari raya karyawan, serta memotong gaji karyawan karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Penundaan dan pemotongan gaji serta THR masih terus berlangsung seiring belum tuntasnya penanganan pandemi COVID-19. Dahsyatnya pukulan pandemi tentu dirasakan semua pihak. Namun demikian, krisis ini tidak bisa dijadikan alasan bagi perusahaan-perusahaan media untuk bertindak sewenang-wenang kepada karyawannya. AJI mendesak perusahaan media menghentikan kebijakan penundaan gaji, pemotongan gaji, dan PHK sepihak. Kalaupun ada upaya drastis yang akan dilakukan, harus dilakukan sesuai dengan undang-undang.
Selain problem ketenaga kerjaan, Aji menerima informasi bahwa masih ada sejumlah perusahaan yang abai melindungi pekerja dari penyebaran virus corona. Mulai dari pemenuhan alat pelindung diri, fasilitas testing seperti PCR atau antigen deteksi virus corona setelah penugasan dari kerumunan, hingga penyiapan standar operasional prosedur pencegahan ketika pekerja terpapar COVID-19. Tahun 2020 telah mengubah banyak sekali hal dalam hidup kita. Jelang pergantian tahun, ada baiknya kita sama-sama menyiapkan diri untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan. Ayo semangat para jurnalis, ayo semangat para pekerja media.